dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak. dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar. Tahu Ahmad Khozinuddin? Tahu kan? Pengacara atau lawyer ya yang membela kaum pembenci terhadap Pak Jokowi keluarga ya. Tahu kan? Jadi gini, dia merasa menderita loh sekarang. Kenapa? Ketika di dalam acara sebuah stasiun televisi ya, Bang Aristo mengatakan kepada dia, posisi dia tuh udah kalah 3-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si pengacara paling koplak sedunia. Ternyata pengacara paling koplak sedunia itu berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan si Tompel ya kan? Si pengacara yang tidak pernah mandi dan ganti jas. Pengacara si maling panci itu teman-teman ya, dalam sebuah acara yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional, didamprat, dibentak ya oleh penasehat Kapolri yang selama ini memang sering kita lihat kerap kali memberikan pernyataan dan pemahaman ataupun pengetahuan kepada masyarakat di depan layar kaca ya. Begitu dibentak dengan kata diam, itu pengacara koplak ya kan, langsung terkaget-kaget ya, terdiam ya beberapa saat ya, baru kemudian ya kan dia melanjutkan ocehannya yang nyerocos itu. Rasain lu, rasain ya. Bisanya cuma menggiring opini yang menyesatkan. Saya nggak ngerti orang seperti ini isi otaknya itu apa ya, karena kemarin kita juga mendengar bareng-bareng yang bersangkutan memprovokasi rakyat untuk melakukan kerusuhan agar ya kan UGM itu bisa dituntut pasal 28 kalau tidak salah ya, yaitu kebohongan yang menyebabkan kerusuhan. Karena nggak ada kerusuhan, masyarakat diprovokasi untuk melakukan kerusuhan. Kan itu koplak namanya. Tetapi teman-teman ya, bagi para manusia dungu dengan EQ 78 maksimal ya, pasti yang disalahkan adalah si penasehat Kapolri yang membentak si Tompel itu. Pasti nanti akan dinarasikan, itu penasehat Kapolri tidak dewasa dalam berdiskusi, arogan dan lain-lain ya kan. Padahal kalau kita lihat bareng-bareng nanti videonya, kita akan mengetahui bahwa ya bentakan itu merespon perilaku si Tompel yang koplak itu, yang tidak punya aturan, nggak mau diam gitu loh. Padahal dalam diskusi itu penasehat Kapolri lah yang seharusnya mendapat giliran bicara, tapi Tompel nyerocos saja, sama dengan si maling panci itu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lapornya saudara Jokowi. Diam! Anda juga diam! Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus. Anda juga bisa ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus berikan contoh yang baik pada masyarakat. Saudara terbiasa menjadi pimpinan, itu ke dalam diskusi. Sabar. Iya, seru sekali. Terdiam beberapa saat teman-temannya, itu menunjukkan bahwa dia terkejut ya. Ini dalam ilmu psikologi apa namanya? Pokoknya itu tadi keterkejutan. Jadi jeda ya, kekosongan ya, jeda dalam keterkejutan. Nah, itulah yang dialami oleh si Tompel barusan ya. Coba kita baca dulu teks yang ada dalam badan videonya ya. Mudah-mudahan terbaca dengan baiknya. Terlihat Tompel yang sok membentak ini menunjukkan kualitas dia sebagai pengacara yang seperti bocah, tidak tahu etika debat depan orang yang lebih tua. Tompel ternyata tak punya adab dan etika. Ya, saya sependapat ya kan.
Gimana menurut teman-teman ya? Kita lihat bareng-bareng video yang lebih lengkapnya, bagaimana kronologinya, mari kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang. Sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100, Pak. Saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah mau menyampaikan ngomong, kan? saya 100 tampilkan. Iya. Setuju. Saya Jadi itu gini setuju. Tadi, Ya, tadi Pak setuju. ya. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung, Pak. Ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada, ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas, Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Kapan pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya nggak Maksudnya bisa. kan aslinya dipegang Maksud gitu. Pak Jokowi Dari aja Pak nggak Jokowi ngasih. Oke, aslinya Dipegang nggak? mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah Nah, itu pegang. kan itu Bu, Nggak ada yang pernah pegang. Itu Sekarang, kelihatan Pak, sekali jujur, Pak. kan memutar-putar balik Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah dipersoalkan pegang, Pak. dalam Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu, Cok. Nggak ada yang Itu pegang kan aslinya tadi. kok. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Bareskrim Jokowi itu, kan Pak. disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim Nggak benar. bandingkan Justru dengan itu Pak, harga sebenarnya kan Bapak kami nggak mengajukan benar. proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan apa yang nggak Bareskrim. terbuka kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak ada, pernyataan yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu yang hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Nah. Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan sama Nambah-nambah itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Ngomong Kita terus. harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali pembohong. sesaat lagi. Nggak ada Tetap pasal bersama kami. provokasi. Iya, teman-teman ya, sudah kita saksikan ya. Dalam video yang dengan durasi yang lebih panjang daripada yang bagian depan tadi, karena yang bagian depan tadi kan sudah dicuplik-cuplik gitu ya oleh netizen ya. Dan barusan kita menyaksikan ya tayangan aslinya. Bagi para ternak kebo dan ternak onta pasti akan di-framing bahwa penasihat Kapolri ini tidak bisa menahan amarah, seperti bocah, seperti anak kecil, arogan dan lain-lain ya, tidak bisa menghargai lawan bicara berpendapat gitu. Padahal kalau kita saksikan videonya secara utuh, justru sebaliknya si tompel lah ya yang tidak memiliki aturan dan adab ya kan, berbicara sangat keras di hadapan orang yang lebih tua, dalam hal ini penasihat Kapolri. Walaupun kita ketahui bersama penasihat Kapolri ini kalau berbicara, walaupun dia dalam kondisi emosi, bicaranya itu santai ya kan, tetap dengan intonasi yang sangat sangat santai gitu ya, tidak kelihatan bahwa dia sedang marah. Tetapi si tompel tidak demikian. Apalagi tadi ya, yang paling mencolok yang menyebabkan si tompel ini tidak bisa dibenarkan sama sekali, ketika host ya atau pokoknya yang mengatur acara ini loh, kalau dalam talk show begini namanya host. Kalau di seminar itu apa, lupa saya namanya ya, itulah pokoknya ya, kan sudah memberikan kesempatan kepada penasihat Kapolri untuk berbicara ya. Tadi kita dengar, kalau teman-teman tadi kurang begitu perhatian, coba di scroll lagi ke belakang ya, ke depan gitu maksudnya, di scroll ke depan, kita akan mengetahui bahwa
sang host, si perempuan itu sudah memberikan kesempatan kepada penasihat Kapolri untuk berbicara. Tapi nyatanya apa? Penasihat Kapolri tidak diberi kesempatan berbicara oleh si Tompel. Si Tompel nyerocos saja. Maka wajar ketika si penasihat Kapolri itu ya kan emosi dan membentak. Nah, di sini justru yang tidak bisa berdiskusi atau tidak menghargai lawan diskusi itu adalah si Tompel, bukan si penasihat Kapolri yang mengeluarkan bentakan tersebut. Yaitu minimal adalah pendapat saya. Dan saya yakin teman-teman sependapat dengan apa yang saya sampaikan barusan. Lanjut. Tahu Ahmad Khozinuddin? Tahu kan? Pengacara atau lawyer ya yang membela kaum pembenci terhadap Pak Jokowi keluarga ya. Tahu kan? Jadi gini, dia merasa menderita loh sekarang. Kenapa? Ketika di dalam acara sebuah stasiun televisi ya, Bang Aristo mengatakan kepada dia, posisi dia tuh udah kalah 3-0. Mengenai apa? Mengenai kasus dia dalam membela orang-orang pembenci Pak Jokowi tentang kasus ijazah palsu. Nih kita lihat videonya ya. Dan ini saya pikir penting buat teman-teman. Bagus sekali Bang Aristo menjelaskannya secara objektif ya. Dan bisa menjadi pelajaran hukum ya buat kita semua. Saksikan videonya ini ya. Ya, kita nggak tahu, saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 di babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi-saksi, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf. Pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Saya nggak tahu. Hahaha. 3-0 ini macam apa namanya Manchester lawan itu Liga Tarkam. Ya, apa si Cecunguk Tompel ya kan. Macam monyet aja. Nggak bisa ngomong apa-apa ya kan. Iya, jadi sebetulnya si Tompel itu pengetahuannya itu dangkal. Jadi ketika dia mendapatkan informasi baru dan itu tidak pernah terbayangkan dia sebelumnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa ngomong, dia diem. Baru nanti beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian dia memformulasikan jawaban atas narasi-narasi yang sudah disampaikan oleh lawan-lawannya. Baru dia nanti berkuar-kuar lagi seolah-olah dialah yang sedang di atas angin gitu. Padahal sebetulnya ya kan seperti yang kita saksikan bareng-bareng, si Tompel, si Roy Panci dan lain sebagainya itu sudah kalah 3-0, mau ngapain lagi lu? Udah, jangan banyak bacot ya kan. Udah langsung aja di penjara ya, lanjut. Pengacara Roy Suryo bawa-bawa hadis, hati-hati dengan orang yang berkedal agama untuk menutupi perbuatan yang sesat. Don, bikinin bapak kopi, yo, udah habis nih. Rasa nganggo gula, pahitan. Lagi nungguin Mas Rizal CS.
udah tahu informasi penting belum temen-temen? Suruh jalan. Ketok alim. Menginang kayak apa acara TV, debat apa-apa kayak. Oh, nyebut-nyebut hadis. Batin aku. Anakku dulu ceritanya teman dekat bapaknya, ya kan? Teman bapaknya dekat sama aku. Nah, ceritanya ada acara buka puasa bersama. Dulu. Tak gelewei. Ya kan? Aku jam 3 lah. Jam 3 aku wis tekan omahe. Jam 3. Pancen grindil iki bocah. Ya. Ceritanya mlebu asar, ya kan? Mlebu asar. Biasa bocah-bocah kan gayane kan main ketok apa ya? Soleh ngono. Main ketok soleh. Ya kan? Kayak aku rasa-rasan iki kayak naksir karo anake koncoku iki, ya kan. Tak gas. Pas Arab sholat asar kan jemaah, ya kan, jemaah. Ayo, Mas, jadi imam. Udah Bapak aja. Udah kamu, biar dilihat si Om kamu alim. Enggak Pak, Bapak aja Pak. Ntar maghrib ya. Ya udah. Tak imami asar. Nek asar kan sir ya, sir. Maksudnya doane ora kenceng ngono lho. Doane lirik. Menang lah, imam menang. Ceritanya rampung. Dia takon. Kayak bocah takon. Oh, kok nggak baca surat? Ketok, ketahuan nih. Tak kerjani. Mulane aku perintah mau, yo kan. Kudune kowe sing ngimami ben bapake kae weruhe soleh. Kok maghrib? Ya om. Duk. Ah, buka puasa. Liane buka kayak langsung wudu. Kayak bocah langsung wudu. Lah ngerindil kayak bocah. Saking kebelete arep dadi imam. Jian. Aki asik-asik mangan kolak. Om, ntar yang imamin aku ya. Jare kegayaan. Ya. Wis. Kabeh-kabeh tamu-tamu wis wudu, siap-siap sholat. Aku sing komat kan Allahu Akbar bla 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 sisan. Ayo Mas maju imam. Gaya. Yo Pak. Allah. Oh kayaknya kusyuk. Allah. Dia suaranya, ya kan? Nengai. Dadak Allahu Akbar. Buat ruku. Nak kira sholat id. Bingung kan jemaah. Ya wis manut. Sami Allahu liman hamid. Terus nanti biar isin. Ya kan? Arab negor isin. Pas bubar sholat. Koncoku, kamu ini gimana sih ngimamin kok gak ada suaranya, ya kan? Itu Pak, tadi waktu Om Wid ngimamin sholat asar gak pakai doa Pak. Saya baca doa dalam hati. Oh alah, tul.
Akhirnya gagal. Ora sido nguber anake. Isin. Ngaku-ngaku alim. Ngimami sholat ora genah. Kan di TV itu kelihatannya soleh gitu ya. Baca hadis. Padahal ngapaline seminggu nganti ora sholat, seminggu ngapali hadis. Sen ora kepleset ngomong ngerti dewe netizen Indonesia, yo kan kepleset. Mesti tak ajari kayak ngaji ini, kayak Tifariatun bahasa Inggris sampai aku, yo kan. Kawus. Mulane jangan manfaatin agama untuk kepentingan politik. Bahaya, kepleset. Yo. Pesan terakhir, yo. Dengan belaga alim. Ya. Jin itu lebih alim dari manusia. Pernah sujud 1000 tahun. Jin pernah, iblis pernah. Luwih fasih. Bahasa Arabnya lebih fasih. Lebih fasih jin daripada manusia. Cuman kae jalannya sesat. Ya kan? Iya. Pokoknya jangan manfaatin agama ya untuk kepentingan sesat. Wis ngono wae. Ini gimana teman-teman ya? Ini orang saya mengerti gitu ya. Ini teori propaganda. Jadi propaganda itu memang sering menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mencari gitu ya, atau berharap simpati dan empati golongan-golongan tertentu. Jadi ketika orang yang sudah terdesak ya kan, maka dia berusaha gimana caranya dia mendapatkan dukungan kelompok-kelompok tertentu ya. Di Indonesia kan banyak sekali kelompok, maka harus dipilih ya. Kelompok yang mana yang disasar ya kan ya, maka pasti jatuh pada kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh yang sangat kuat ya, minimal kuat dalam hal jumlah gitu ya. Maka pasti yang akan disasar adalah golongan-golongan orang Islam, dalam hal ini adalah Islam garis keras ya. Maka digunakanlah hadis ya. Jadi si Tompel nggak mungkin akan mengutip ya Bible ya, atau apa kitab suci agama Konghucu atau kitab suci agama Hindu, Buddha, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka adalah golongan minoritas. Nah, ini adalah sebuah strategi yang sebetulnya adalah strategi klasik gitu ya, yang mudah sekali dibaca. Biasanya orang-orang yang mencoba menarik simpati dan empati golongan-golongan tertentu untuk mendukungnya adalah orang-orang yang terdesak, orang-orang yang sudah diambang atau di ujung tombak gitu ya. Yang seperti telur di ujung tanduk gitu maksud saya ya. Lanjut. Ijazah mental sama lah dengan isu-isu sebelumnya. Sempat lagi muncul judi online yang diikuti oleh Gibran. Nggak tahu nih mental lagi apa enggak nih. Kemarin kapal nalar aja lah ya. Kalau memang mau dipakai main sendiri Pak Jokowi, masa iya kapal dinamain JKW sama Iriana. Kadang-kadang nggak nyampe nalarnya. Hanya pengen ngembus-ngembus aja, bikin situasi rusuh. Mohon maaf lahir batin ya. Tapi saya melihat kadang-kadang saya yang bicara kayak gini dianggap dangkal berpikirnya, tapi ternyata logikanya juga nggak lebih rendah daripada dangkal itu ya. Seperti itulah adanya. Ya, kalau menurut saya isu pemakzulan Gibran ya, isu ijazah nggak akan ada yang menang lah ya. Karena apa? Mungkin kalau isu ini bergulir tahun 2017 ya, pada saat itu mungkin Pak Jokowi tidak melakukan tindakan apapun dan bergulir di tahun itu. Walaupun Pak Jokowi seorang presiden ya, bergulir masif seperti ini, maka bisa jadi masih ada kemungkinan usaha-usaha mereka untuk memakjulkan, menggulingkan dan mengadili, memenjarakan Pak Jokowi itu masih berhasil gitu ya. Karena apa? Karena pada saat itu internet belum merajalela, belum merambah sampai desa-desa, sehingga bisa dikatakan tidak semua masyarakat itu melek informasi. Nah, orang dengan EQ di bawah rata-rata dan tidak melek informasi adalah sasaran empuk untuk pencucian otak dan penggiringan opini. Tetapi karena isu ini berlangsung tahun 2025, di saat kondisi masyarakat tidak seperti tahun 2017 lalu ya kan.
Jangan berharap isu yang Anda kembangkan, narasi yang Anda kembangkan saat ini efektif. Paham? Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.